El Sinta Bandung News and Talk. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak El Sinta Bandung News and Talk edisi pagi ya, hari Rabu, hari ini hari ketiga di bulan September 2025. Terima kasih Anda terus bersama kami yang sedang dalam perjalanan, sedang mengemudi, tetap hati-hati ya, selalu utamakan keselamatan ketimbang kecepatan. Terima kasih Anda tetap menyimak El Sinta Bandung News and Talk. Seperti saya janji tadi jam 6 ya. Janji kami tadi jam 6 tadi, kami akan hadirkan live talk, perbincangan, diskusi pagi ini. Kita akan mencermati tentang topik yang sedang hangat, banyak diperbincangkan, dituntut juga dalam aksi beberapa hari terakhir, yaitu tentang tunjangan ya, Dewan. Nah, pagi ini kita akan mencermati kenaikan tunjangan DPRD di seluruh Indonesia. Tapi itu nanti kita juga tidak cuma hawa DPRD-nya, kita coba tanya ke narasumber tentang juga mungkin tunjangan-tunjangan DPR, atau juga mungkin nanti narasumber punya juga informasi tentang tunjangan-tunjangan menteri. Mudah-mudahan. Ada Pak Yogi Suprayogi Sugandi PSD. Beliau dosen kebijakan publik FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, sudah di studio. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam. Agak dekat pagi, Pak. Bang. Ditarik aja. Waalaikumsalam Bang. Selamat pagi. Terima kasih ya sudah hadir. Terima Udah kasih, lama Bang. nggak bersua ya. Iya nih zaman COVID Zaman ya terakhir COVID, sini. waduh. Saya salah nih, lama nggak ngundang Pak Yogi. Baik, Pak Yogi, kita tidak cuma terdengar audio, tapi juga ada visualnya. Yang atas, live Instagram. Sapa dulu ya pendengar netizen yang nonton. Baik, pendengar Anda ingin komentar silakan nanti ya. WA-nya 0823 kali 63 kali 2893, atau juga melalui kolom komentar live Instagram El Sinta Bandung 89.3 FM ya. Alhamdulillah live Instagramnya nggak dimatiin ya oleh Instagram ya, nggak kayak TikTok dimatiin. Baik Pak Yogi, ini yang jadi sorotan publik ya, masalah kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial ya. Kita tahu kalau di tingkat pusat DPR ya, yang tunjangannya gila-gilaan gitu ya, tunjangan perumahannya 50 juta katanya ya. Walaupun kemarin Pak Prabowo mengatakan itu dibatalkan. Menurut saya itu nggak menjawab persoalan sih ya. Masih banyak hal-hal lainnya yang bikin ketika rakyat dalam situasi yang sulit ya. Saya juga merasa Pak Yogi, daya beli itu turun. Nggak kebayang saudara-saudara kita yang lain di luar sana untuk makan pun susah. Sementara di atas elit mewah-mewahan gitu ya. Tambah lagi mungkin pernyataan anggota legislatif kita, parlemen kita yang akhirnya dipecat kan, dinonaktifkan dari partainya karena itu menimbulkan ketidaksukaan publik. Baik, pagi ini kita akan menelisik tentang tunjangan DPRD. Ada apa sih tunjangan DPRD Pak Yogi? Iya, sebetulnya begini Bang Niko. Jadi ketika Pak Prabowo menyatakan efisiensi itu di awal kepemimpinan beliau, Januari ya? Januari atau Februari gitu ya. Itu kan hampir semua lini ya, eksekutif, legislatif, yudikatif itu dipangkas tuh. Dipangkas Anggarannya. Okay. Jadi kami tuh misalnya ya, saya di kampus saya juga mulai terasa sekarang. Biaya operasional perguruan tinggi itu sudah dikurangi gitu ya. Oh. Nah, pemangkasan itu memang legislatif juga sama, kena pangkas. Jadi perjalanan dinas dan sebagainya kena pangkas. Nah, ada hal yang memang akhirnya saya sempat menyatakan beberapa ke teman-teman media juga bahwa ketika seseorang tidak dianggarkan operasionalnya sehingga dia makannya gaji buta aja, tanda kutip gitu. Iya, iya. Gaji tok Dan tunjangan gitu ya. Tunjangan tuh maksudnya yang bentuknya bukan take home pay. Oh, iya. Jadi kayak misalnya beginilah. Contoh saya analogikan Bang Niko nih misalnya kalau jadi jurnalis ya kan, tanpa dana operasional harus ke lapangan, harus apa. Iya. Kan pasti ya di studio aja gitu kan, makan gaji buta aja kan dari El Sinta gitu kan. Iya. Nah ini sama juga, mereka tuh ada dana yang disebutnya dengan gaji dan tunjangan, dan juga ada yang disebutnya dengan dana operasionalnya. Nah dana operasional ini yang sebetulnya kena efisiensi oleh Pak Prabowo dan besar itu. Cukup besar. Dan ini karena untuk mendukung visi misinya Pak Prabowo ya, makan bergizi gratis, Kedanantara, proyek-proyek nasional dan sebagainya. Dan saya pikir ya itu nanti kita akan kritisi hal yang lain lah, visinya Pak Prabowo. Tapi di proses efisiensi ini kemudian melahirkan ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru. Bagaimana mencari anggaran-anggaran di luar di luar tadi bentuk perjalanan dinas dipotong-potong tadi, sehingga
secara tidak langsung adalah dia mau bermain dengan instrumen yang sudah ada. Instrumen itu ya kan memang sudah ada panduannya ya, untuk kenaikan segini berapa persen, itu ada peraturan Menteri Dalam Negerinya, ada peraturan pemerintahnya dan sebagainya. Dan itu akhirnya juga berdampak terhadap DPR kita yang kemarin kenaikan tunjangan 50 juta dan sebagainya. Dan ini yang sebetulnya dampak ini bukan hanya DPR saja sebetulnya, tapi DPRD di kabupaten, kota, provinsi pun rata-rata di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia, gitu ya, hampir ya. Ada juga yang enggak, ada yang mungkin anggarannya tidak dinaikkan sekarang, tapi dimasukkan dalam perencanaan sekarang untuk di tahun depan, gitu ya. Nah ini sebetulnya sebentar Pak Yogi, berarti efisiensi juga kena ke DPRD? Kena banyak itu kenanya. Jadi bukan hanya legislatif saja, yudikatif pun kan kita kan punya trias politika itu ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Yudikatif juga sama, biaya operasional untuk persidangan. Dan itu juga kena lah semuanya. Ya karena kan tadi itu sehingga legislatif itu akhirnya mencari penganggaran lain. Dan penganggaran ini tadi menaikkan beberapa tunjangan, dan tunjangan-tunjangan yang sifatnya diresmikan oleh APBN untuk di DPRD itu di APBD itu tidak ada kenaikan sebetulnya. Misalnya gaji, tunjangan untuk anak dan sebagainya, istri itu nggak ada kenaikan. Tetap tuh? Ya tetap. Tapi biasanya yang bermain itu ya sama kayak di DPR RI, tunjangan perumahan misalnya, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, ada yang masuk ke tunjangan reses dan sebagainya. Tapi tidak semua variabel itu mereka naikkan. Ya, ada yang cuma 2, ada yang 3 komponennya. Ini tergantung kebutuhan daerahnya masing-masing. Nah, oleh karena itu sebetulnya Bang Niko, ini momen bagus ya. Ya saya tidak bisa menyatakan bagus karena saya cukup prihatin juga. Kemarin saya pulang dari Makassar, yang dibakar itu kan kebetulan di sana. Pas saya lagi nguji S3 tuh di sana di Universitas Hasanuddin. Ya saya ikut prihatin juga ya. Mudah-mudahan amalan yang meninggal ini menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat sebetulnya momen ini juga kita harus mereform tata kelola ya. Mereform tata kelola tunjangan-tunjangan DPRD. Jadi tunjangan-tunjangan ini kan bermacam-macam tadi, banyak variabelnya. Kalau di teman-teman birokrasi, ya misalnya kami lah di PNS gitu, saya kan PNS gitu ya. Sudah ada misalnya kita menggunakan ada gaji, ada tunjangan juga. Nah, tunjangan itu sekarang kami misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi itu sudah ada yang single salary. Single salary itu ya gajinya ada gaji APBN karena saya dosen ya di kementerian. Yang ditempatkan di Unpad, dan kemudian ada tunjangan. Itu tergantung dari kemampuan perguruan tingginya misalnya, dia bisa menaikkan atau tidak. Bisa beda-beda tuh. Itu bisa beda-beda. Termasuk daerah-daerah juga sama. Jadi kayak misalnya contoh lah ya, Jakarta tuh. Jakarta itu tunjangannya dia lebih besar, tunjangan TPP-nya, tunjangan untuk birokrasinya. TPP itu apa tuh Pak? Biar pendengar tahu Pak. Tunjangan pendapatan penghasilan. Nah, jadi tunjangan itu bervariasi dan ada hitungannya. Jadi ada daerah-daerah yang memang secara tunjangan tambahannya itu lebih besar dibandingkan daerah lain. Nah ini ada cerita lagi nih Bang Niko. Bulan Oktober ini kan ada efisiensi lagi nih dari Bu Sri Mulyani. Untuk apa lagi? Diefisiensikan lagi. Itu kemungkinan di daerah-daerah dana alokasi khusus ke daerah-daerah dikurangi lagi? Akan dikurangi lagi, dan itu akan mempengaruhi TPP birokrasi kita juga. Galak betul ya. Itu produsernya geleng-geleng. Produser geleng-geleng. Nah ini yang sebetulnya kemarin kan ada arahan dari Pak Tito ya, bagaimana nanti mengantisipasi bulan Oktober ini. Karena ketika tunjangan ini juga akan berkurang, PNS itu sekarang itu ASN itu menjadi variabel untuk ekonomi kita juga loh Bang. PNS ya? ASN ya? Karena kita kan spending. Iya. Saya belanja telur ke pasar, belanja apa, itu kan spending kita. Nah, itulah yang sebetulnya kita harus reform juga. Gitu. Itu tapi sisi eksekutif gitu ya. Nah, sisi legislatif ini juga perlu kita reform. Dari terutama peraturan-peraturan ini yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Ya, kenapa tidak menggunakan simple salary atau single salary? Single salary itu ya udah satu, tapi bisa digunakan untuk semua hal, dan tidak perlu ada kenaikan yang
simultan gitu ya. Karena sekali lagi memang take home pay mereka itu dengan tunjangan-tunjangan tunjangan intensif, komunikasi dan sebagainya, reses itu kan cukup besar di DPR RI, di DPRD dan sebagainya. Ketika ada kenaikan berapa persen saja ya kejadiannya kayak gini gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita harus lihat dengan kondisi kalau misalnya kami di ASN, misalnya di Pemda lah ya, di Pemda. Itu pasti diseimbangkan dengan pendapatan asli daerahnya. Ya misal contoh ya Jawa Barat lah karena PAD-nya bagus. Dia pasti TPP-nya juga bagus, tunjangan tambahannya juga bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak bagus ya dia tidak akan mendapat tunjangan, masih menggunakan dana alokasi yang tadi yang saya ceritakan Oktober itu akan dipangkas lagi. Bahaya, ya? Nah, kebayang kan? Iya, ini kebayang gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya harus saatnya nih. Nah, ini saatnya kita mereform momentumnya. Kita perbaikan-perbaikan. Jangan sampai lepas nih, Pak Yogi. Iya, betul. Iya. Jangan sampai lepas karena tidak akan ada momen lagi. Saya pikir jangan sampai ada momen lagi kayak gini, amit-amit ya Allah, janganlah pokoknya di generasi kita dan sebagainya. Ini kan memakan korban ya. Dan saya melihat sendiri gitu ya, di Makassar kemarin, di Bandung, kemudian saya pas nguji di Jakarta juga. Dan ini yang sebetulnya kita harus perbaikan sistem tunjangan legislatif, tata kelolanya, keuangan kita. Betul. Termasuk pengawasannya juga, Bang, dan termasuk pengesahannya juga. Karena selama ini begini, yang merencanakan mereka, yang melaksanakan mereka, yang mengesahkan mereka, yang mengevaluasi mereka. Ibaratnya beginilah. Sekarang Bang Niko yang merencanakan acara hari ini, melaksanakan hari ini kan capek harusnya kan. Nanti evaluasi saya juga. Evaluasi saya bilang bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja. Karena saya bikin semuanya. Iya, nah ini yang sebetulnya harus ada check and balances di sini. Dan check and balances ini juga harus dimulai dari tata kelola ketatanegaraan kita juga, perbaikannya. Termasuk tadi pertanyaan teteh produser, Pak, DPRD itu harus dibubarkan nggak? Saya bilang, saya pikir begini, kita tidak bisa membubarkan itu, dan kedua kita perlu mereka. Kita perlu mereka begini. Kita melihatnya kan hanya dari sisi tunjangan, tapi yang mereka kerjakan juga sebetulnya banyak, Bang. Misalnya untuk mengawasi, mungkin gubernurnya atau wali kotanya atau bupatinya pengennya gini, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kan ada fungsi check and balance di situ oleh DPRD. Bukan hanya kepentingan mereka saja, ada kepentingan Pak Gubernur juga atau Pak Wali Kota juga yang harus diawasi di situ. Karena nggak mungkin Pak Wali Kota kan atau Pak Bupati atau kepala daerah itu dia mengawasi semua. Walaupun ada inspektorat ya, tapi tetap dewan itu penting gitu ya. Karena ada hal-hal yang sifatnya bukan anggaran, itu yang secara subjektif bisa dilakukan oleh teman-teman dewan. Gitu. Dan kita jangan melihat juga bahwa teman-teman dewan itu selalu tanda kutip ketika pilkada gitu dia mengeluarkan uang banyak. Enggak juga, karena ada ketokohan dia juga yang kadang-kadang dia mengeluarkan, ya contoh ya, ini yang viral misalnya Komeng gitu. Dia kan nggak uang besar, tapi karena popularitas dia sebagai artis gitu. Dan kemudian juga ada beberapa figur-figur lain, misalnya anak-anaknya kiai atau kiainya sendiri karena banyak santrinya, dan itu kan bagus sebetulnya, mekanisme representasi kewakilannya ada gitu ya. Walaupun tidak banyak ya. Walaupun tidak banyak gitu ya. Nggak mudah loh. Nggak mudah. Punya dikenal masyarakat itu ya. Baik DPRD. Bisa kita spill nggak tunjangan-tunjangan DPRD, Pak Yogi? Ini beragam, Bang. Ini beragam. Jadi di beberapa daerah itu beragam. Jadi ada yang misalnya, ya kita lihatlah begini. Kalau misalnya daerah-daerah itu PAD-nya cukup besar, misalnya contoh Jakarta lah ya, pasti tunjangannya juga besar-besar. Jadi dia mengikuti level government, kemampuan daerah itu, ekonomi daerah tersebut. Nah, ini sebetulnya momen tepat yang sebetulnya nanti teman-teman Dagri harus evaluasi. Dan evaluasi ini harus berani. Gitu ya. Harus berani, karena pasti banyak tekanan. Gitu ya. Tapi ya ini salah satu cara jangan sampai merugikan teman-teman DPR legislatifnya juga. Tapi jangan sampai merugikan masyarakat juga. Gitu. Bahkan saya setuju dengan pernyataan siapa yang di di IG tuh ya, yang ceritanya tentang tuntutan harus bisa recall. Jadi kalau target misalnya yang dijanjikan politik dia itu tidak sesuai, kita recall calon kita. Ganti. Kenapa enggak?
Nah ini kan mekanisme itu nggak ada kan. Nggak Di recall itu kalau misalnya di dalam undang-undangnya itu satu misalnya meninggal dunia, Iya. kedua misalnya dia terkena masalah hukum, Iya. ketiga mundurkan diri. Nah kan tapi tidak ada yang terkait dengan kinerja. Iya, nggak ada. Nggak ada bang. Nggak ada. Memang kinerja ini harus secara kuantitatif dihitungnya. Dan saya juga begini bang, dan saya nggak setuju juga teman-teman dewan itu dituntut untuk menyusun prolegda, program legislatif nasional, program daerah. itu kayak menargetkan orang untuk menyusun kebijakan sebanyak-banyaknya, perundang-undangan sebanyak-banyaknya, perda sebanyak-banyaknya. Bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi bagaimana efisiensi kebijakan tersebut. Makanya di tengah-tengah polemik misalnya contoh ya Omnibus Law ya, ada beberapa pasal yang saya tidak setuju, tapi bagaimana mereka menyusun Omnibus Law itu menurut saya bagus. Jadi satu perundangan untuk semua. Jadi kan kalau ini kan banyak ya. Iya. Nah kenapa? Karena kita itu kan bang, coba kebijakan-kebijakan dari zaman kita merdeka sampai sekarang, itu kan banyak perundangan ini, sehingga disebutnya dengan overregulasi kita ini, over policy. Banyak banget. Dan tidak pernah dievaluasi itu bang, nggak pernah dievaluasi. Evaluasi itu kalau sudah ada riak dari masyarakat. Baru. Nah mekanisme evaluasi ini harusnya ada juga di teman-teman legislatif. Misalnya perda-perda yang sudah tidak relevan. Misalnya yang sudah 10 tahun, ada undang-undang baru, ada ratifikasi dari internasional perundangan yang baru, ada ide baru dari masyarakat dan sebagainya. Evaluasi kebijakan ini kita tidak pernah lakukan. Contoh nih, yang kita sekarang sedang sorot misalnya undang-undang KUHP itu. KUHP itu kan undang-undang yang cukup lama dari zaman Belanda sebelum kita merdeka kan. Terus kemudian sampai sekarang baru diratifikasi ini, baru diperbaiki. Itu kan berarti sudah puluhan tahun ya. Misalnya sekarang undang-undang kepolisian. Nah, undang-undang kepolisian itu 2001 atau 2000 berapa ya? Itu sampai sekarang belum diperbaiki. Padahal kan kepolisian sekarang perlu yang modern. Iya. Ya dulu kan tidak ada yang namanya kejahatan digital gitu ya. Ini kan harus direvisi gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya kita tuntut bukan hanya DPRD saja, ini mereformasi keseluruhan. Iya. Atau bahkan saya menyebutnya bukan mereformasi, merekonstruksi ulang. Rekonstruksi ulang. Aduh, setuju saya. Karena kalau reform itu kan udah zaman kemarin lah ya. Dan kita udah beberapa selesai, tapi rekonstruksi ulang. Aduh, setuju. Dan pikir pendengar netizen Anda setuju nggak? Saya pikir pasti sepakat ya. Yang sepakat silakan komentar ya. Sudah ada komentar tapi saya tahan dulu. Pak Yogi, ini kan ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi kan. Kalau kita lihat, topik kita kan DPRD memang, nanti kita juga coba sentuh DPR RI ya, karena level nasional, pusat pasti uangnya juga lebih menggiurkan kan, setiap bulan mewah-mewah mereka kan. DPRD sejauh ini tunjangan-tunjangannya masih wajarkah atau gimana Pak Yogi? DPRD di daerah? Ya, kalau saya pikir kita lihat daerahnya. Ada beberapa daerah memang yang dia masih mengandalkan dana alokasi dari pemerintah pusat ketika penggunaan untuk tunjangan-tunjangannya. Jadi kan ada dana alokasi khusus dan umum ya, gitu kan. Nah, DAK DAU. Ya, DAK dan yang DAU ya, dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum ini kan dari APBN nih. Langsung dari pusat dari pemerintah pusat. Oke. Nah, ketika dari pemerintah pusat diefisiensi ini sama Kementerian Keuangan. Ini kan pasti berpengaruh nih ke tunjangan dia. Okay. Nah, itu tergantung daerahnya. Tapi ada daerah-daerah yang dia memang mengandalkan pendapatan asli daerah. Tidak tergantung mereka. Dan saya pikir kalau yang seperti ini sehat-sehat aja, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, kan bukan sisi logika rasional saja yang harus kita perhatikan. Sisi empati sosial juga harus kita perhatikan. Misalnya sekarang begini, daya beli kita lagi kurang. Yeah. Ekonomi kita lagi kurang bagus, pengangguran kita itu realitas sosial kita. Dan ini kan menyebabkan, ini tanda kutip kalau kata Khalil Gibran itu, orang-orang yang lapar itu akan selalu marah. Ini Khalil Gibran ya? Ini karena bukan Gibran raka buming. Itu wapres itu kan. Oke, lanjut. Jadi kalau orang-orang yang lapar itu pasti akan cenderung marah. Sama lah kalau saya juga kan lapar, pasti akan marah gitu. Nah sama, logika-logika ini yang sebetulnya harus diperhatikan oleh teman-teman di pemerintahan. Gitu. Nah yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah sekarang itu kan kita meninggalkan dunia evidence base, jadi berbasis bukti. Contoh, sekarang kan
tujuan dewan itu misalnya untuk reses itu ketemu konstituen, itu bagus, harus. Jadi orang teorinya. Teorinya bagus, Oke, harus betul. dilaksanakan itu. Orang yang udah dipilih harus balik lagi dong, jangan cuman pengen duduknya aja gitu kan. Nah tapi ini ada perlu dana operasional di sana, tapi bukan untuk membagi-bagi uang dan sebagainya. Oh, bukan bagi-bagi uang. Bukan, tapi bagaimana menyaring aspirasi mereka. Ada dana aspirasi juga di situ. Tapi ini seharusnya berbasis bukti. Bukti itu begini. Apakah betul misalnya RT ini tuh, mohon maaf, misalnya kemiskinannya rendah misalnya. Nah, ini konstituennya mereka. Nah, ini ada buktinya enggak? Gitu. Nah, bukti ini yang memang harus dimasukkan ke eksekutif yang mengeksekusi ini. Bukan dibagi-bagikan uangnya oleh teman DPRD atau legislatif, gitu ya. Walaupun kadang-kadang teman-teman legislatif ini kan mengusulkan, biasanya mengusulkan ke eksekutif, tapi kadang-kadang eksekutif kan mencoret juga tuh. Ini nggak cocok Pak anggarannya dan sebagainya. Itu tadi harus berbasis bukti, dan ketika berbasis bukti, ya pasti targetnya akan tercapai, gitu. Nah, yang berikutnya, kita juga harus membuat sanksi sosial terhadap masyarakat kita yang nakal. Kita nggak bisa hanya menyerang pemerintah saja. Iya, harus koreksi juga ya. Social correction itu perlu. Karena sekali lagi, masyarakat kita itu kan, ini kalau kata Pak Gubernur nih, katanya kan, bukan hanya pemerintahnya aja yang nakal, masyarakat kita juga nakal katanya. Masyarakat kita juga banyak yang nakal. Nah, ini juga kita harus ada social correction. Dan social correction ini dalam bentuk sanksi sosial. Nah, sanksi sosial ini di dalam konsep hukum kita itu tidak ada rekonstruksinya. Contoh begini, orang misalnya sekarang, nah ini saya perokok juga nih Bang, saya ngerokok terus kemudian buang di mana aja. Gitu. Tadi kalau di Asinta saya ngerokok tapi nggak ada asbaknya, Pak, buang di mana aja boleh, nanti disapuin gitu ya. Berarti kan itu sudah ada ininya. Tapi kalau misalnya ada di daerah misalnya kemudian buang rokok dan sebagainya ketahuan, dan kemudian jangan disanksi ringan dengan uang berapa, 100.000, 50.000, jangan. Sanksi sosial, suruh bersih-bersih selama 2 hari. Itu lebih memalukan dibandingkan orang dikasih minta uang, Bang. Coba aja Bang, denda. Sekarang sebagai Abang sebagai MC terkenal tiba-tiba ngerokok terus ketahuan, kalau uang 100.000 ya udah gue bayar aja di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya suruh nyapu, Bang Niko harus aku sapu-sapu selama seminggu. Wah, difotoin orang, masuk Instagram dan sebagainya. Malu. Dan itu ada sanksi sosial. Dan sanksi sosial ini penting pada instrumen masyarakat kita saat ini. Dengan era keterbukaan seperti ini, tanda kutip ya, mempermalukan orang itu lebih berharga dibandingkan dengan uang. Iya. Karena kan kita punya standar nilai kita sendiri kan masing-masing kan malu nih. Saya misalnya kalau disuruh bersih-bersih kayak gitu, malu banget kan. Mendingan saya jangan ngelanggar hal-hal yang kecil gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita harus merekonstruksi ulang tadi, sanksi sosial dan sebagainya. Karena sanksi sosial ini tidak pernah bisa masuk di dalam Perda, tidak pernah bisa masuk di dalam ini. Padahal nggak bisa masuk ya? Itu yang saya nggak ngerti kenapa nggak bisa masuk. Iya. Menarik ya. Ingin komentar silakan ya pendengar. Pak Yogi, yang tadi daerah-daerah di Jawa Barat ya, kita yang terdekat dulu ya, yang tidak tergantung dengan dana pusat. Kalau Kota Bandung gimana? Kota Bandung isunya akan ada kenaikan. DPRD-nya? DPRD kota ya? Hampir beberapa daerah di Bandung Raya itu akan ada kenaikan. Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Sumedang, Provinsi Jawa Barat juga. DPRD Jawa Barat akan ada rencana nih? Rencana. Kenaikan apa? Macam-macam. Ada yang tunjangan perumahan, ada yang transportasi, ada yang komunikasi, ada yang macam-macam variabelnya. Sebelum naik ini, saat ini kondisinya gimana? Tunjangan-tunjangan mereka itu, angkanya tuh apa ya, bahasa saya bukan orang awam ya. Maksudnya apa ya? Wajar nggak sih angka-angka mereka? Saya tidak bisa mengatakan wajar atau tidak karena tergantung kebutuhan si satu daerah. Tapi kalau misalnya contoh di Kota Bandung, ada angka kewajaran karena rakyatnya banyak. Satu dapil itu bisa banyak. Nah, ini kan span ke konstituennya juga harus banyak, dan variannya banyak. Jadi variannya banyak tuh gini. Masyarakat kelas bawah, menengah, dan atas itu kan kadang-kadang pendekatannya beda, Bang. Kalau kelas bawah mungkin dengan dikumpulkan bareng-bareng kayak gini bisa, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalangan atas, kita lah misalnya menengah gitu ya, itu kan akan sulit. Kita kan profesional, Abang profesional, susah dikumpulin lagi
live kan, saya juga lagi ngajar misalnya. Nah Iya, itu kan akan sulit. Nah oleh karena itu sebetulnya tadi mekanisme di dalam menarik konstituen itu harus direkonstruksi ulang juga gitu ya. Jadi tidak bisa misalnya kan sekarang kalau ketemu dengan konstituen dikumpulin bareng cuman berapa 20-30 orang itu udah nggak efisien. Jadi kalau di luar negeri itu misalnya ketemu dengan konstituen itu misalnya dia diam di satu ruangan, kemudian ada yang mengadukan satu orang masalah, tapi bukan bagi-bagi uang di situ. Ya kita catat mana yang akan kita perbaiki. Ini untuk bukti nanti ke teman-teman eksekutif. Mana yang bisa dieksekusi, mana yang tidak gitu, Bang. Iya. Saya baca angkanya itu saya penasaran Pak Yogi. Angka-angka tunjangan itu bervariabel. Ada yang dari 30, ada yang sampai 50, ada variabelnya. Saya nggak hafal semua tapi variabelnya antara itulah gitu. Oke. Kalau di Kota Bandung tuh berapa sih take home pay anggota dewan? DPD Kota kira-kira Pak Yogi? Mungkin sekitar 30 gitu ya. Sekitar 30-an. Itu sudah plus tunjangan tuh? Sudah plus tunjangan. Oh iya. Hampir mungkin rata-rata begitulah ya DPRD rata-rata begitu. Bandung Barat ya atau Kabupaten Bandung ya. Beda sama jauh sama kalau provinsi lebih besar lagi. Mungkin antara 50 sampai 60 mungkin. 60 ya. Saya pernah dengar tuh dari Pak Ono sekitar 60 70 ya, sekitar mungkin, itulah. Ya. Ya kalau pusat nih yang DPR ya. Oh, DPR itu memang lebih menakjubkan lagi. Menakjubkan lagi itu. Ya, jadi level of government-nya itu semakin ke atas dia pasti semakin naik gitu. Iya. Saya pernah ngomong begini lah sesuai terakhir ini ya. Orang tuh rebutan jadi termasuk Om Farhan ya dulu waktu kampanye ngomong. Kenapa orang rebutan? Ya karena duitnya banyak. Coba katakanlah di DPR RI ya Pak Yogi. Kalau gaji itu mungkin sekitar 50-60, saya pikir gak akan pada mau jadi dewan tuh. Ya. Betul. Sampai terakhir saya baca nih anaknya Pak Saungu ya, Kaisa itu ya. Mau ngikutin jejaknya bapaknya jadi dewan. Kenapa mau ikut jejaknya? Ya karena duitnya banyak. Iya, coba anggota DPR itu nggak ada uangnya. Kaisa yang artis itu nggak akan mau. Betul ya? Betul. Dan menurut saya sih nggak logis sih gaji DPR itu. Iya. Tunjangannya. Karena gini, kalau kita menyatakan ini logis atau tidak, kita konsepnya karena kita negara hukum ya. Perundangannya ada, hukumnya ada, peraturan yang mengatur itu untuk tunjangan naik dan turun itu ada, Bang. Ada sebenarnya. Tapi kan ini kan harus dimasukkan juga tentang empati sosialnya nih di dalam peraturan. Jadi empati sosial gini, kalau daerahnya miskin, please atuh jangan dinaikin gitu. Please atuh angkanya jangan terlalu menakjubkan. Karena memang betul tadi kata Abang, fasilitas-fasilitasnya memang untuk misalnya ya, sekali pas dilantik itu ada baju ada baju dinas yang beragam lah, ada yang safari, ada yang batik dan sebagainya, dan harganya itu kadang-kadang fantastis. Nah, kenapa enggak misalnya diatur? Toh sekarang teman-teman birokrasi diatur kan harus menggunakan produk lokal. Ya misalnya ada beberapa daerah penghasil celana jeans gitu ya. Nah, kenapa nggak pakai itu? Anggarannya lebih murah. Batiknya misalnya jangan pakai batik yang bahannya mahal gitu ya, produk-produk dalam negeri yang murah gitu ya, ataupun itu harus mahal tapi memang produk lokal sehingga bisa dipasarkan juga gitu, bahwa kita menggunakan produk ini sebagai marketing lah gitu ya gitu. Jadi sekali lagi memang ini harus direkonstruksi ulang, dan rekonstruksi ulang ini bukan di teman-teman dewannya tapi di Kementerian Dalam Negeri. Karena Kementerian Dalam Negeri ini yang mengaturnya. Yang mengatur semua. Yang mengatur ini semua itu Kementerian Dalam Negeri. Kalau di daerah ya, kalau di DPR mereka sendiri yang ngatur. Gitu. Berarti kuncinya di Kemendagri nih? Kementerian Negeri. Yang harus dirubah. Ada beberapa peraturan, banyak banget ya Bang, yang mengatur ini. Misalnya begini, jarak untuk satu rumah dinas lah misalnya. Kan sekarang itu kalau dia di satu daerah itu nggak ada rumah dinas nih, misalnya nggak ada satu rumah dinas, dia dikasih uang. Jadi pengganti untuk dia ngontrak nyewa gitu ya. Nah nyewanya ini itu ada ukurannya secara rasional, ada misalnya harus 1 kilometer atau 2 kilometer dari kawasan gedung DPRD-nya. Dan itu kadang-kadang di kawasan yang premium semua kan. Gitu. Nah misalnya Jawa Barat nih misalnya, itu kan kawasan premium banget itu kan. Gedung Sate ya. Gazebo, Hotel Pullman itu kan kawasan premium. Sehingga kalau narik 1 kilometer misalnya, ya nariknya paling daerah sini mah gak akan mungkin ya. Paling ke arah sudah 4 kilo kesini. Udah 4 kilo. Itu paling arahnya ya di Ponorogo yang kawasan-kawasan Surapati ke kawasan Supratman gitu. Kawasan premium. Kawasan premium gitu. Transportasi pun sama. Saya pikir kenapa enggak misalnya
saya mendukung programnya Pak Jokowi dulu ya, tentang impres tentang penggunaan kendaraan listrik. Kendaraan listrik kan sekarang lebih murah ya. Ya kalau kita banding-banding memang ada yang premium, tapi kan ada yang harganya sekarang tuh lebih murah dibandingkan mobil mewah, dan itu lebih standarnya lebih bagus. Kenapa enggak misalnya jadi kendaraan listrik? Impres ini belum dicabut oleh Pak Prabowo. Belum oleh di zaman Prabowo ini belum dicabut. Gitu. Sehingga memang tadi ini untuk mengefisiensikan anggaran, dan kemewahan mereka juga tetap ada gitu. Kalau tanda kutip ingin ada kemewahan gitu. Iya. Emang menggiurkan ya jadi anggota dewan tuh. Pak Yogi nggak minat jadi anggota dewan? Saya dewan keluarga masjid aja. Kalau saya sih sampai hari ini enggak sih. Pertama nggak punya duit. Ini kita tuh susah sih, harus punya duit ya Pak Yogi ya. Jadi dewan tuh wajib saya pikir. Saya pikir perlu ya, memang betul. Beberapa untuk paling nggak operasional untuk datang ke konstituen gitu ya, itu harus. Tapi kalau nggak nyawa itu nggak kepilih Pak Yogi. Banyak kok kejadiannya, banyak banget yang nggak kepilih. Nggak kepilih lah. Yang cuma modal nekat gitu ya. Habis ratusan juta tuh ya, ada nyoba-nyoba teman-teman saya tuh jurnalis ya. Habis 1M, nggak jadi apa-apa. Mending beli rumah ya kayak iya gitu. Betul loh. Ini ngaku loh, dia bilang untung nggak gila juga. Untung nggak gila juga. Karena panas ya, lihat teman-temannya mungkin nyalek semua, nyoba-nyoba hampir 1M. Dan jurnalis loh itu. Jurnalis ya. Baik, saya bacakan komentar ya Pak Yogi ya. Ada Ibu Widya Stuti di Permindo ya. Aneh ya negeri kita katanya. Para pejabat dan anggota dewan diberikan kenaikan tunjangan-tunjangan yang beragam, yang didapat dari pajak-pajak yang dikenakan pada rakyat yang sedang sulit ekonominya. Sementara para pejabat anggota dewan itu korupsinya juga besar. Jadi ini ketidakadilan bagi rakyat. Dan kalau seperti ini, Pancasila kita dikemanakan katanya. Dan kerusuhan demo-demo yang baru terjadi ini suatu saat akan meledak kembali. Dan ini bukan salah rakyat kan katanya. Jadi efisiensi presiden kita ini juga paradoks, kata Bu Widya Stuti. Pak Yogi. Iya. Jadi begini Bang. Kalau kita tidak masukkan variabel korupsi saja, seorang dewan yang dia bersih dan sebagainya lah, nggak bermain anggaran dan sebagainya, tunjangannya itu udah besar. Tunjangan pun sudah besar. Udah besar. Tapi tadi tunjangan besar itu relatif tergantung daerah ya, maksudnya. Okay. Daya beli, kalau dibandingkan dengan daya belinya daerah masing-masing itu pasti akan beda. Gitu. Tapi sekali lagi, mereka tanpa korupsi pun dia kerja lurus lah gitu ya, tunjangannya emang udah besar. Gitu. Nah, tunjangan yang sudah besar ini yang harus tadi direkonstruksi ulang. Nah, rekonstruksi ulang ini kita tadi harus merekonstruksi peraturan Menteri Dalam Negerinya. Iya. Bukan peraturan Menteri Dalam Negeri aja, ada Permendagrinya, ada peraturan-peraturan menteri yang lain lah. Ya tadi transportasi gitu ya untuk ini dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tadi rekonstruksi ulang ini momen yang tepat. Makanya kemarin saya kontak Bang Niko, kita harus menyuarakan untuk rekonstruksi ulang ini. Rekonstruksi ulang. Iya. Iya. Mohon maaf ya, berdasarkan saya banyak yang Pak Yogi juga pasti banyak kenal anggota dewan ya. Kita bukan cari-cari kesalahan ya, tapi untuk kebaikan bangsa ya. Setuju Pak Yogi ya? Betul. Karena gini, saya juga melindungi teman-teman dewan. Mahasiswa saya banyak yang teman-teman dewan. Saya kemarin tadi malam aja saya baru diskusi. Mahasiswanya Pak Yogi dewan ya? Dewan. Saya cerita, ini gimana nih? Dewan harus dibubarkan atau enggak? Mereka bilang, dan semua sepakat. Itu kan bukan hanya dewan aja ya. Di situ ada birokrasi juga, ada yang mahasiswa umum gitu ya. Mereka cerita, dewan jangan dibubarin Pak, legislatif jangan dibubarin. Tapi yang diperbaiki itu adalah tadi hal-hal yang sifatnya take home pay mereka. Karena mereka juga perlu dana operasional Bang. Saya kemarin bilang ke mahasiswa saya juga, tidak boleh, jangan sampai mereka itu hanya kerja tapi tidak dibekali dengan operasional mereka. Itu nggak bagus. Ini terjadi di ASN, di saya pun terjadi kan. Mengganggu ya? Ya mengganggu kinerja kita gitu kan. Misalnya ya contoh, saya dosen, dana riset kita kan sekarang banyak diefisiensikan. Yang sudah lah nggak besar risetnya. Betul. Biaya dipotong lagi. Biaya operasional perguruan tinggi negeri itu sekarang dipotongnya. Itu kan berarti ibaratnya saya gaji nggak dikurangin, tunjangan nggak dikurangin, tapi saya tetap tidak ada untuk operasional untuk riset. Nah, ini contoh-contoh sederhana tadi yang sekali lagi ini bukan menyudutkan teman-teman DPD, tapi untuk melindungi justru mereka. Iya. Jangan sampai ini kejadian, mohon maaf ya, ada yang kejadian kayak di Malang gitu kan, yang hampir sebedol desa. Oh iya, bedol desa ya, puluhan ya. Bedol desa kan itu. Nah, ini juga perlu fungsi teman-teman pengawasan dari BPK misalnya. Gitu ya. Masih percaya BPK Pak Yogi? Saya masih percaya. Banyak teman-teman BPK kita yang integritasnya tinggi ya. Bagus. Tapi tadi dia harus dan saya pikir teman-teman BPK ini dibersihkan dari teman-teman
yang berafiliasi dengan politik. Oh iya. Ya jadi maksudnya kan sekarang pemilihan ketua BPK dan sebagainya Iya. itu kan ada hearing dengan Betul. Saya lihat juga ada orang-orang dewan politik ya. situ ya. Iya. Yang terjaring juga ya. Betul. Aduh. Mengerikan ya. Komentar berikutnya dari Pak Sony di Riung Duta Riung Bandung. Seimbang sajalah katanya, tunjangan pejabat nominalnya sama dengan kesejahteraan rakyat. Ketika rame-rame yang rasa ini kan Pak Yogi muncul kan misalnya rasio ya, misalnya contoh di luar negeri lah ya. Gaji atau tunjangan dewan di sana, pejabat di sana dengan rakyat tuh nggak terlalu jauh, nggak timpang. Nah di kita itu memang jomplang ya, bagaikan bumi dan langit tuh. Nah, itu konteks DPR. Oke, DPR. Konteks DPR memang kalau dibandingkan dengan UMR rata-rata kita jauh. Tapi kalau misalnya kita bandingkan, ini kan level of government-nya kan kita kan ada 4 nih, Bang. Kalau kata teori itu. Jadi level of government pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan desa nih. Desa, oke. Nah, yang sekarang itu, yang tadi dibandingkan yang banyak viral itu adalah di DPR. Ya. Legislatif misalnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan mana gitu kan. Tapi kalau di DPRD kita itu ada yang seimbang gitu ya. Karena kan tadi tunjangan itu disesuaikan dengan kemampuan daerahnya. Oke. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman ini menyeimbangkannya tidak terlalu seimbang gitu. Ini agak jomplang gitu. Nah, ini yang sebetulnya tadi harus kita perbaiki cara pengaturannya. Ya, karena mereka juga kan mengatur menaikkan dan menurunkan itu pasti ada landasan hukumnya tuh, Bang. Berarti harus dikonstruksi itu landasan hukumnya. Landasan hukumnya kita konstruksi ulang. Gitu. Dan yang membuat harus melibatkan teman-teman akademisi, jurnalis, harus lah ya. Masyarakat banyak gitu. Jangan tiba-tiba jangan mereka sendiri yang buat, mereka yang merencanakan dan sebagainya. Kita harus melibatkan tadi teman-teman semua elemen lah ya. Semua elemen. Iya. Jangan tiba-tiba di kita kan begitu Pak Yogi. Diam tiba-tiba udah jadi disahkan betul, aja ya. Betul. Nah ini yang menarik, Bang, justru. Yang diam-diam ini yang berbahaya. Ini kan menjadi fenomena nanti gunung es. Iya. Ini kan ke DPR RI juga kan kalau misalnya tidak ada yang bersuara tuh di awal. Iya. Ada kenaikan berapa? 50 juta itu. Uang perumahan. Itu dia sebenarnya kita diam-diam aja nih, nggak akan ada kejadian ini. Iya. Gitu. Nah, yang sebetulnya tadi kan dituntut transparansi dan akuntabilitas anggaran, itu perlu. Makanya sebetulnya anggaran untuk tunjangan itu lebih baik dipampangkan saja di depan ruangan gedung dewan gitu ya. Tunjangan kami segini itu bentuk integritas kan? Iya, gitu. betul. Itu. Toh kalau kita lihat kan laporan harta kekayaan pejabat negara, laporan harta kekayaan ASN itu kan sering dipampang tuh oleh KPK ya. Bisa dilihat gitu di website-nya LHKPN ya. Ya, tapi kan itu kan yang bentuknya penghasilan sendiri. Tapi kan kalau yang misalnya bentuknya untuk ke masyarakat, misalnya tunjangan reses gitu atau tunjangan komunikasi atau tunjangan perumahan, itu kan tidak pernah bisa kelihatan. Gitu. Dilihat itu kalau misalnya ya nanti kalau sudah di spending baru kelihatan tuh oleh BPK bahwa ini sudah digunakan untuk sewa rumah, untuk sewa transportasi dan sebagainya. Iya. Kalau kita menyoroti dewan ya, DPRD itu memang ya dewan ya, karena mereka yang terpilih karena dengan nyawer. Jadi ketika sudah terpilih itu memang harus ini ya, buat konstituennya gitu ya. Jadi duit itu katanya habis buat konstituen aja kan, segala macam. Iya, tapi sebenarnya banyak juga teman-teman dewan kita yang bagus-bagus, dia menyuarakan bagus. Banyak misalnya gini, sekarang kan saya seneng di Jawa Barat itu ada salah satu orang dewan yang menyuarakan kritiknya ke Pak Gubernur di tengah popularitas Pak Gubernur nih. Popularitas Pak Gubernur bagus nih ya kan. Tapi kan anggota dewannya ini terus ada beberapa hal yang benar. Ada beberapa hal yang benar. Gitu ya. Ya saya nggak bisa sebut lah, tapi hal yang benar ini harus tadi misalnya begini. Tidak bisa misalnya satu kebijakan itu dilakukan secara imparsial. Imparsial itu gini, Bang Niko mohon maaf miskin, saya kasih 200.000. Abang ini 200.000. Kan nggak bisa gitu. Kita menyelesaikan kemiskinan itu kan harus holistik. Nah, anggota dewan itu menyuarakan itu. Bagus kalau menurut saya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi memang banyak teman-teman dewan kita yang bagus. Banyak menyuarakannya bagus. Iya. Tapi di satu sisi mereka juga harus di backup. Nggak bisa dong dia kerja tapi operasionalnya nggak bagus gitu. Bagaimana dia bisa mendengar suara rakyat tadi yang misalnya tadi menyelesaikan kemiskinan kalau nggak dengar dari masyarakat atau dari akademisi atau dari jurnalis gitu ya, yang menyatakan bahwa ini kemiskinannya di sini banyak nih Pak, pendidikannya kurang bagus misalnya. Kan itu kan mereka perlu aspirasi itu gitu. Iya.
Baik, siapa juga baca beberapa hari lalu Pak Yogi di Depok tuh ya, tunjangan perumahan juga tuh 40 sekian juta ya, dan itu baru perencanaan itu. Baru perencanaan. Itu Mungkin akan diam-diam. dieksekusi di Murni 2026 kalau misalnya sekarang diketok palu. Tapi saya nggak tahu. Saya dengar beberapa katanya sekarang sudah mulai dengan ada kejadian ini mereka akan merevisi itu. Dan maksud saya kita sebagai warga masyarakat civil society harus menjaga itu. Kita menjaga itu agar tidak eskalasinya tidak terlalu naik. Gitu. Karena kan sekali lagi yang dirugikan masyarakat lagi nanti. Kan kita kemarin kan fokusnya baru ke DPR nih, Bang. Nah ini kita di legislatif di daerah juga kita perlu mengawasi. Enggak perlu nggak sih uang sewa rumah tuh? Puluhan juta begitu. Sewa rumah berapa sih Pak Yogi? Kalau logika saya, saya lebih baik anggaran yang besar itu dibangunkan aja misalnya rumah yang semewah-mewahnya deh. Semewah-mewahnya ya. Mau gimana deh pokoknya ya. Tapi ya udah gunakan rumah itu. Daripada sekarang uang sewa itu kan akhirnya jadi diselewengkan dengan macam-macam. Iya. Ya kan? Mau rumah yang segede gimana? Apalah paling mewah ya? 10 kali dari ruangan El Sinta ini boleh deh pokoknya. Tapi ya udah, itu kan bisa digunakan beberapa periode. Gitu kan tinggal perbaikan, maintenance dan sebagainya. Nah, tapi kan sekarang misalnya begini, di DPR RI kita kan kita sudah punya ada rumah di DPR itu di mana sih? Di daerah apa sih itu? Widya Chandra bukan ya? Bukan itu kawasan itu kementerian. Menteri ya? Aduh, lupa dekat Kementerian Desa tuh apa namanya? Nah, di situ tuh. Tapi malah nggak digunakan kan, mereka malah ngambil anggarannya. Nggak digunakan. Contoh gini, Pemprov Jabar itu dulu punya yang sekarang jadi BKPSDM Jabar itu di Cimahi apa ya? Oke. Daerah Cimahi ya kalau nggak salah. Tapi nggak digunakan, mereka ngambilnya anggaran uang. Karena rumahnya mungkin terlalu kecil mungkin ya. Sudah nggak level ya. Ya. Nah, kenapa enggak sekarang pemerintah provinsi misalnya kabupaten kota di seluruh Indonesia bangunkan rumah. Iya. Oh gini ya, sekarang eksekutif kita juga kan ada beberapa contoh ya. Camat kita juga kan ada beberapa di daerah itu yang di pelosok itu dibangunkan rumah dinas. Ya kenapa enggak teman-teman legislatif untuk mengefisiensikan anggaran kita bangunkan aja anggaran. Apalagi sekarang kan ada program pemerintah tuh yang bangun berapa rumah tuh 1 juta rumah lah atau berapa ya udah buatin aja itu buat teman-teman dewan sebagai rumah dinas karena sekali lagi itu lebih efisien kalau menurut saya dibandingkan dengan tadi menggunakan anggaran karena anggaran itu bisa bermacam-macam ya bentuknya cash gitu itu akan sulit untuk mengontrolnya. Nanti kalau dibangun rumah dinas Pak Yogi muncul lagi renovasi. Nah, itu juga itu siapa tahu renovasi, beli ordernya nanti harganya udah nggak masuk akal. Kita sering dengar gitu ya. Betul. Atau beli apanya gitu ya. Jadi ada-ada aja ya akalnya tuh. Ya. Baik, ada komentar berikutnya dari Pak Angkos Kusuma. Kang Niko, kalau saya melihatnya terhadap banyaknya efisiensi anggaran yang dilakukan di era Prabowo, sebenarnya adalah terkait dengan hutang-hutang pemerintahan sebelumnya, utamanya di era Jokowi yang sudah banyak jatuh tempo, kata Pak Angkos. Benar nggak sih Pak? Pak Yogi sih? Ada ke situ juga dan memang banyaknya sebetulnya ke programnya Pak Prabowo sih. MBG itu kan baru berapa titik sekarang ya. Dan maksudnya gini, MBG itu menurut saya program yang bagus. Programnya bagus. Bagus programnya. Terus? Karena begini Bang, saya tuh lagi seneng olahraga sekarang, lagi seneng nge-gym. Saya lihat tuh Instagramnya. Jadi saya lagi seneng ngelihat kalau olahraga tuh gini, terus makannya harus bagus tuh kan. Makan ayam, telur gitu kan ya. Nah, sosiologi pemakanan kita ini kebetulan saya juga ngajar sosiologi gitu ya. Sosiologi pemakanan masyarakat kita itu kurang bagus. Apalagi misalnya contoh ya orang Sunda ya. Ada disertasi mahasiswa S3 saya itu bilang bahwa ini di kawasan Cimenyan. Jadi bukan mereka itu tidak bisa mengakses protein, nggak bisa mengakses telur, bukan. Tapi karena memang budayanya orang Sunda makannya ya lalap gitu. Itu dianggap makan ikan asin, secumbut itu udah sehat gitu. Padahal nggak sehat kan. Sebenarnya kan harusnya makannya ada proteinnya berapa gram gitu kan. Kayak saya kebetulan lagi seneng ngeliat kalau abang ngeliat Instagram saya lagi senengnya ngeliat makan adere itu kayak gini, ini kayak gini. Nah itu saya ngeliat juga bahwa sosiologi pemakanan masyarakat kita itu kurang bagus. Nah termasuk tadi makanya program MBG ini penting. Keseimbangan gizi anak-anak kita itu penting. Kenapa? Karena sekali lagi saya di dunia pendidikan ya Bang. Banyak teman-teman mahasiswa kita yang misalnya dia bagus-bagus tapi kadang-kadang menahan lapar gitu ya. Nah ini kan karena ini miris gitu ya. Udah dari SMA saya udah biasa puasa apa bukan masalah puasa gitu ya. Bukan masalah ini. Ada memang konsep di misalnya di olahraga tuh saya lagi seneng tuh karena ada intermittent. Tapi kan konsepnya bukan itu sebenarnya ya. Ketika usia
lagi produktifnya, memang dia harus makan yang bergizi seimbang gitu. Ini MBG penting. Nah, yang justru saya kritik itu adalah Danantara. Buat apa sih Danantara? Ya tahu. Gede banget ya Gede banget itu kan. Dan maksud saya kita harus evaluasi Danantara gitu ya kan. Anggaran kemarin cukup besar juga kan, salah satunya nanti yang diefisienkan itu untuk Danantara nih. Ya kalau hutang mungkin ada ya, mungkin hutang. Cuman kan hutang ini kan lebih banyak ke sektor privat, dan sektor privat ini kalau kita lihat kan banyaknya ditanggulangi oleh teman-teman BUMN kita kan. Itu kan kayak misalnya kemarin WUS ya. WUS kita kan katanya rugi, KAI yang harus nanggung, ya KAI-nya yang nanggung. Kasian, nggak harus masuk APBN. Tapi kalau sudah misalnya KAI-nya udah merugi banget, ya harus ada masukan dari APBN. KAI itu udah keren loh, udah bagus, udah bagus. Untuk sejak zaman Pak Jonan ya. Betul. Karena dulu saya liputannya di KAI Pak, Di KAI, zaman ya? wartawan. Saya lihat tuh Pak Jonan ketika masuk ditolak gitu ya dari internal, tapi akhirnya bisa membuktikan, keren tuh. Dan sudah sekarang nih kereta mantep ya. Betul. On time, bersih. Betul. Tiba-tiba saya udah baca harus nanggung WUS. Iya. Pasti pelayanan berkurang gitu kan nanti ya. Iya. Baik, MEG juga saya sih menyorotinya potongannya semua kan pada ngambil tuh, ambil margin kan. Akhirnya tinggal berapa rupiah tuh Pak Yogi. Iya. Itu masalahnya kan. Iya. Semalam saya ngobrol sama orang pusat lah ya. Saya bilang Pak Bro tahu nggak tuh Pak Babot bahwa itu dipotong tuh margin? Ya tahu lah. Stop aja saya bilang, ngapain tuh? Iya. Kasihan kan. Baik, kita jeda dulu ya Pak Yogi ya. Siap. Makasih. Ada kopi, ada air putih, silakan. Pendengar ada yang ingin bertanya, silakan ya. WA nanti yang sudah kirim WA nanti saya bacakan ya. Kita akan kembali setelah laporan lalu lintas berikut ini. El Shinta Bandung News and Talk. Pukul 7.48 waktu Indonesia Barat, pendengar, arus lalu lintas di perempatan Jalan Pasir Kaliki, Jalan Dr. Junjunan dan Jalan Pasteur Kota. Maksud kami, arus lalu lintas di persimpangan Jalan Surapati dan Jalan Sentot Alibasa, Kota Bandung, Jawa Barat, ramai cenderung padat. Laporan selengkapnya disampaikan Aura Alia Aprilia. El Shinta on the road. Aura. Baik, terima kasih Niko. Pendengar, saat ini saya melaporkan kondisi lalu lintas di kawasan persimpangan Jalan Surapati dan Jalan Sentot Alibasa, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini, kondisi lalu lintas terpantau ramai cenderung padat dengan kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor, angkutan umum, dan mobil pribadi. Dari arah Jalan Sentot Alibasa menuju Jalan Surapati maupun sebaliknya, terpantau lalu lintas cukup padat dan sesekali terjadi hambatan menjelang persimpangan lampu merah. Hambatan juga terjadi karena adanya aktivitas penyeberangan jalan kaki. Namun, seluruh pengendara dapat melaju baik dengan kecepatan sedang. Pengendara diimbau untuk lebih waspada dan menjaga jarak aman saat melintas. Selain itu, kondisi dari dua arah Jalan Surapati terpantau ramai dan lebih lancar. Tidak ada hambatan signifikan dan kendaraan masih dapat bergerak lancar dengan kecepatan sedang. Dari sisi cuaca, kawasan ini terlihat cerah dengan suhu 23 derajat Celcius dan jarak pandang baik, sehingga cukup mendukung kelancaran perjalanan. Bagi pendengar yang akan melintasi persimpangan Jalan Surapati dan Jalan Sentot Alibasa, diharapkan untuk tetap mengutamakan keselamatan, menjaga kecepatan sesuai aturan, serta mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang tersedia. Demikian pendengar dari persimpangan Jalan Surapati dan Jalan Sentot Alibasa, Kota Bandung, Jawa Barat. Aura Alia Aprilia melaporkan Niko. Arus lalu lintas di persimpangan Jalan Surapati dan Jalan Sentot Alibasa, Kota Bandung, Jawa Barat, ramai cenderung padat. Kita bergeser ke perempatan Jalan Pasteur dan Jalan Ciamplas di Kota Bandung, yang pagi ini juga situasinya ramai lancar. Laporan selengkapnya disampaikan Hanifa Trihapsani. Hanifa. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di perempatan Jalan Pasteur dan Jalan Ciamplas, tepatnya di bawah flyover Profesor Mokhtar Kesematmoja, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari pantauan saya, arus lalu lintas saat ini ramai namun tetap lancar. Baik arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah Jalan Pasteur menuju flyover Profesor Mokhtar Kesematmoja maupun dari arah flyover Profesor Mokhtar Kesematmoja menuju Jalan Pasteur. Kemudian, arus lalu lintas sepanjang Jalan Ciamplas juga terpantau ramai lancar. Arus kendaraan relatif tertib, meski terjadi penumpukan di area lampu merah, antrian langsung terurai dengan lancar, begitu waktu hijau menyala. Volume kendaraan di perempatan Jalan Pasteur dan Jalan Ciamplas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kendaraan pribadi roda 2 juga serta ada terdapat beberapa angkutan umum.
Bagi para pendengar yang akan melintas di perempatan Jalan Pasteur dan Jalan Cihampelas, Kota Bandung, tetap berhati-hati, utamakan keselamatan ketimbang kecepatan, serta patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Cuaca saat ini di lokasi cerah dengan suhu 21 derajat Celcius. Demikian pendengar dari perempatan Jalan Pasteur dan Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Jawa Barat, kami Satu Hassani melaporkan Niko. Arus lalu lintas di perempatan Jalan Pasteur dan Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Jawa Barat pagi ini ramai lancar. El Shinta Bandung News and Talk. Jakarta, kota yang kita cinta, tapi saat ada demo, kota ini kadang jadi korban. Tenang, pasukan pelangi langsung turun tangan, bersihkan jalan, pulihkan fasilitas umum, agar Jakarta tetap nyaman. Jangan lupa, fasilitas umum adalah milik kita semua. Mereka memudahkan kegiatan, memberi kenyamanan, tapi merawatnya adalah tanggung jawab kita bersama. Sekarang saatnya kita untuk jaga Jakarta bareng. Jangan sebar hoax, jangan terprovokasi, jaga fasilitas umum, dan laporkan lewat Jaki atau 112 jika melihat situasi darurat. Satu aksi kecil darimu bisa jadi perubahan besar untuk Jakarta. Mari bersatu menjaga rumah kita. Jakarta aman, Jakarta nyaman, Jakarta kondusif. Karena ada kita, jaga Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. El Shinta Bandung News and Talk. Kami masih bersama dosen kebijakan publik FISIP Universitas Padjadjaran, Pak Yogi Suprayogi Sugandi PSD ya, mencermati kenaikan tunjangan DPRD. Berarti hampir semua DPRD di daerah seluruh Indonesia ada rencana kenaikan tunjangan ya, Pak Yogi? Ada. Rencana ya? Rencana. Tapi mungkin nggak semua ya. Saya nggak capture semua, cuman ada beberapa daerah dia itu kalau di dalam perencanaannya sudah ada. Gitu. Memang tidak bisa diuji saat ini langsung gitu kan, karena anggarannya kan kita kan ada murni, ada perubahan, nanti ada yang di tahun depan, ada yang murni perubahan di tahun depan. Nah sebetulnya yang akan dirubah itu nanti di murni 2026. Kan usulnya sekarang nih. Mungkin sekitar Juni-Juli gitu ya, kemarin ya udah diinput gitu ya. Nah tinggal tunggu di pengesahan gitu. Yang mengesahkan siapa? Dewan sendiri. Dewan sendiri. Mereka yang ngajuin, mereka yang mengesahkan. Oke. Baik, enak ya. Nggak pernah dimintain tuh misalnya apa pendapat akademisi segala macam, enggak ya? Ya ada beberapa yang memang menggunakan akademisi sebagai misalnya untuk mengkaji khusus gitu ya. Tapi kan kalau mengkaji itu kan tidak bisa menggunakan eklektik sendiri. Dia ada norma-norma perundangannya. Jadi misal tadi ya transportasi itu kan kita harus ngelihat angka kepatutannya berapa. Angka kepatutan. Memang sekali lagi kuncian-kuncian hukumnya itu udah dikunci gitu Bang. Sorry, saking semangatin. Saking semangatnya. Jadi sudah dikunci itu. Udah dikunci gitu. Udah ada aturannya dan memang trennya naik gitu. Ya tunjangan komunikasi misalnya ya. Nah tunjangan komunikasi kan ada handphonenya, ada misalnya pulsanya misalnya. Nah mana yang naiknya nih, pulsanya misalnya. Iya. Yang saya baca, saya coba googling ya, ada uang representasi katanya. Ada uang reses, gaji pokok, uang dasar, tunjangan keluarga, tunjangan beras. Beras aja ditunjang ya. Sinta juga nggak ada loh saya tunjangan beras tuh. Yang ada tunjangan uang makan ya. Kalau kita orang-orang rendahan ya. Ada tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan, transportasi, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah komisi anggaran. Nah, tunjangan reses ya. Pak Yogi, saya tuh bingung ya. Kita dia sudah ada gaji katanya. Tapi nanti ketika ini Pak Mahfud MD nih ya, cerita di MK ya. Beliau cerita di podcastnya. Sudah digaji setiap bulan, tapi setiap sidang ada lagi uang ya. Dan uangnya besar. Oh itu zaman dulu. Sekarang udah nggak ada. Jadi mereka masuknya tuh tunjangan apa namanya tuh ya? Dia berubah tuh namanya. Jadi bukan jadi kalau dulu diskusi ini dapat honor, tapi sekarang udah diefisiensikan. Ada tunjangan. Makanya di satu tunjangan tadi, saya nggak tahu masuknya di tunjangan persidangan atau apa gitu ya. Ada di situ. Nah, tapi yang pasti sebetulnya ada beberapa yang dari zaman dulu itu udah diefisiensikan, disimpel salarikan. Tapi saya sebetulnya
meminta rekonstruksi ulangnya itu adalah bagaimana mensimpel salarikan gaji mereka dan tunjangan mereka. Gitu. Mensimpel salarikan itu gini. Ada simple salary, ada single salary. Single salary itu di El Sinta berapa kali gajian? Gajian sekali. Tanggal 1 aja. Tanggal 25 aja. Tanggal 25. Okay. Tanggal 25 gajian nih. Itu disebutnya kan single salary. Kita cuma dapat tanggal 25 doang. Okay. Nah, kalau di di ASN itu kan ada yang disebutnya gaji dari APBN. Saya ini dapat gaji dari APBN. Okay. Itu tergantung golongan. Saya golongannya 4, misalnya ada golongannya 3 dan sebagainya. Kalau saya misalnya pegang jabatan, nah itu ada yang disebutnya dengan tadi saya misalnya sekarang pangkat rektor kepala, ini ada tunjangannya lagi. Nah, itu disebut tadi simple salary, satu salary tapi di dalam ininya bisa cuma 2 kali di transfernya. Iya. Nah, kalau di dewan itu bisa berkali-kali gitu. Nah, kenapa? Itu kan bentuk transfernya. Tapi yang harus kita lihat itu adalah tadi bagaimana kita menuntut rekonstruksi ulang dari Kementerian Dalam Negeri itu tadi merekonstruksi apakah mau menggunakan simple salary atau single salary gitu ya. Jadi biar kepantau, oh udah tunjangan untuk dewan ini segini gitu. Jadi ketahuan. Jadi lebih baik di tanda kutip ya digeblokin besar. Sekali tapi udah gitu selesai. One for all gitu kan. Gitu. Kalau ini mentok kan berkali-kali. Rapat gitu. Dapat lagi. Ya, dari dia konstituen dapat lagi. Enak banget belum pokir gitu ya. Pokir apa? Pokir itu misalnya dana-dana yang dianggarkan oleh pemerintah ya untuk konstituen mereka. Gitu. Oh, nyampe nggak ya konstituen itu? Ada beberapa nyampe, Bang. Ada beberapa nyampe ya. Di tengah-tengah negativisme saya menyatakan memang ada beberapa anggota dewan yang memang dia mendeliver itu. Dia amanah gitu ya. Gitu. Saya percaya ke Pak Yogi karena mahasiswanya anggota dewan ya. Tapi banyak juga mungkin yang tidak ya. Betul. Itu kita bukan fitnah atau apa ya, tapi memang fakta lah ya di lapangan ya. Betul. Ada yang reses itu betul-betul ya. Betul. Ketemu kemarin juga kita ada yang datang sini. Ya. Banyak bahan gini, Bang ya. Saya bukan mencoba membela teman-teman dewan, tapi banyak teman-teman dewan itu justru banyak mengeluarkan anggaran di luar anggaran yang dari pemerintah banyak. Yang kayak tanda kutip ya, kayak Pak Gubernur sekarang tuh yang dia memang punya usahanya besar. Saya temukan ada di Kepri tuh, dia anggota dewan, tapi dia memang karena dia filantropis ya. Jadi dia tuh ya bagi-bagi itu ya seneng aja gitu. Dia dari usaha dia di ikan gitu ya. Iya. Ada misalnya di Papua tuh dia memang karena dia punya tambang, dia sudah kaya ya. Emang udah kaya gitu. Dan ya tunjangan itu buat mereka nggak dilihat lah gitu ya. Nah, tapi kan justru kan makanya tadi saya menyatakan kita jangan bakar rumahnya, kita jangan bakar lumbungnya, kita masih perlu mereka. Tapi tadi perbaiki tata kelolanya, rekonstruksi ulang. Iya. Dan ini bukan kesalahan mau tanda kutip ya, ini bukan kesalahan teman-teman dewan. Sebetulnya Kementerian Dalam Negeri yang bikin aturan, membuat aturan di teman-teman dewannya. Sengaja kayak saya curiga ya, kan jurnalis harus curiga ya, Pak Igi. Memanjakan ya. Kalau di pusat itu kan eksekutifnya biar dewannya tuh melempem supaya mereka nggak kritis ya diogok lah bahasa Sundanya. Kasih tunjangan kalau sudah kenyang kan diam. Betul. Bahasanya gitu ya. Betul. Dugaan saya seperti itu sih ya. Mudah-mudahan benar ya. Baik. Pak Yogi sedikit kali ya. Satu Pak Yogi waktunya sempit. Di eksekutif juga ya, di kita menteri-menteri itu kan tunjangan-tunjangan segala macam. Saya pikir juga luar biasa ya mereka ya di tengah kesulitan sekarang ini. Dan ini tidak transparan selama ini. Komisaris direksi BUMN Pak Yogi, gaji guru besar lewat tuh Pak Yogi, guru-guru besar gitu itu gaji mereka kan miliaran loh Pak Yogi. Betul. Aneka tambang segala macam, wah ngeri. Ini perlu nggak menurut Pak Yogi dikonstruksi gaji-gaji atau tunjangan para direksi komisaris? Saya dengar dari beberapa teman yang di zaman pemerintahan Pak Prabowo ya sekarang komisaris-komisaris itu sekarang kan mulai dirapihkan sekarang. Nggak ada tuh tantiem apa dan sebagainya, nggak ada. Dan menurut saya Pak Prabowo bagus ya, dia mendengar suara tentang karena kan gini, orang diangkat jadi komisaris itu karena sebetulnya kalau gajinya mah sama aja Bang. Cuman tadi tantiem yang kayak gitu itu kan cukup besar gitu kan. Cukup atau sangat besar? Sangat besar lah ya. Nah ini sebetulnya harus dirapikan. Harus masuk misalnya tadi BPK kan mungkin udah masuk ya. Tapi misalnya tentang penata kelolaan ya ini undang-undang tentang badan usaha juga harus diperbaiki. Termasuk ini badan usaha yang ada di daerah juga. Ya betul. Kita harus perbaiki.
gitu ya. Nah ini sekali lagi rumusannya memang kalau ada di daerah ini di Kementerian Dalam Negeri ini harus Oh, diperbaiki. lagi-lagi. Mereka mengikut aturan aja ya. Ikut aturan. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa dipersalahkan. Sekali lagi mereka tidak bisa dipersalahkan ketika ada kenaikan dan Itu artinya ada alasan aturan hukumnya. rasionalnya ada. Rasionalnya ada gitu. Nah, itulah kenapa sebetulnya tadi kita harus mendukung Kementerian Dalam Negeri dalam merekonstruksi ulang. Sekali lagi peraturan-peraturan yang terkait dengan tunjangan bukan hanya di dewan, Bang. Iya, iya. Termasuk di eksekutif. Eksekutif. Dan sekali lagi ini bukan ranah Dagri sih sebetulnya, termasuk di yudikatif. Yudikatif itu tadi lembaga persidangan. Itu siapa yang ngatur di yudikatif? Itu di bawah Mahkamah Agung ya kalau nggak salah. Bikin aturan-aturannya. Ya, aturan-aturannya. Oh. Gitu. Termasuk begini, instrumen-instrumen penegakan hukum kita juga harus diperbaiki. Jadi jangan dilihat bahwa polisi itu semua ya tanda kutip ya kan kadang banyak mahasiswa polisi juga yang baik gitu ya. Dia ini harus direkonstruksi ulang bahwa tidak semua penegak hukum itu jahat. Iya. Karena sekali lagi ini harus diperbaiki itu tata kelolanya. Jaksa kita tuh banyak yang bagus. Iya. Tapi sekali lagi mereka tuh nggak ada operasional misalnya untuk itu perbaikan untuk mengkomitmenkan hukum. Betul, gitu ya. betul. Yang sehingga sekali lagi mereka hanya dapat gaji tok. Ya sama kayak tadi lah logikanya saya dosen, tapi saya nggak dikasih anggaran riset, saya nggak dikasih anggaran pengabdian kemasyarakatan, sehingga ya udah saya dapat gaji, alhamdulillah ya udah diam aja lah gitu juga udah dapat gaji kan. Nah nggak bisa seperti itu, harus ada tunjangan kinerjanya. Iya. Kejaksaan kita. Itu yang saya kasihan dengan TNI Polri ya, gajinya kecil-kecil loh Pak Yogi. Kerjanya tuh nggak libur loh polisi itu. Jangan kan gitu, hakim kita ya. Iya. Kemarin kan sempet pernah ya. pantau nggak? Iya. Yang hakim kita itu gajinya nggak manusiawi. Nggak manusiawi buat saya. Nah jadi maksud saya ini kita rekonstruksi ulang. Rekonstruksi ulang itu mana yang tadi harus kita perbaiki, gitu ya dari tata kelola anggaran dan kementerian-kementerian terkait itu harus melihat arah Indonesia itu maunya kemana sih? Mau kemana arahnya? Misalnya gini, guru, dosen, ya kan kemarin sempat ramai tuh. Ya. Ya kan? Kenapa enggak misalnya menaikkan gaji guru berapa sih sebenarnya? Atau misalnya menambah guru, ini Pak Prabowo bagus sih, dia dengan sekolah rakyat itu ya konsepnya ya. Dia menambah guru di situ dengan gaji yang proper dan saya pikir pasti akan ya insya Allah untuk menuju Indonesia emas itu tahapannya bagus. Tapi sekali lagi kan itu cuma sedikit. Banyak guru-guru di 3T itu yang kadang-kadang belum bagus juga gitu ya. Bukan belum bagus Pak Yogi, sangat jelek gajinya. Iya, sangat jelek banget gitu kan. Tunjangan gajinya. Iya. Seperti misal gaji bupati, wali kota kan kecil gajinya ya. Kenapa sih nggak disesuaikan, dilayakin aja 50 juta gaji tek gitu. Udah kan. Ini 5 juta atau dia berpikir nanti pensiunnya mungkin takut bayar kegedean ya. Atau mungkin kayak gitu juga ya. Atau misalnya begini. Ini kan ada contoh baik nih. Misalnya saya tadi ngeliat di IG ya. Pak Gubernur kita ini kan lagi viral di beberapa media sosial nih. Oke. Kan dia punya dana monetisasi itu. Dan dia kan mempertontonkan bahwa saya dana operasional dari 1,5 atau berapa gitu M dipotong kemarin jadi 700. Nah sekarang dipotong lagi nih. Tinggal 25 juta lah gitu sampai Desember. Karena dia punya dana monetisasi dari YouTube-nya. Ya kenapa enggak misalnya sekarang semua kepala daerah gitu aja gitu kan, enggak ada monetisasi. Apakah cocok enggak dengan keuangan negara gitu ya? Karena sekali lagi tidak mungkin ya Pak KDM misalnya, beliau kan bisa operasional kemana-mana, pasti kan ada anggaran, nggak mungkin Bang. Oh iya. Itu tim kameramennya juga 4-5 gila kan? Itu perlu ada operasional dan operasional itu sekali lagi kita harus berpikir apakah ini menggunakan anggaran negara atau bukan anggaran negara. Tapi kalau bukan anggaran negara ini akan ada temuan lagi. Iya kan? Dia kan menggunakan fasilitas negara. Iya. Saya ibaratnya sekarang viral di sini menggunakan El Sinta harusnya dapat bagian dong. Harusnya ya. Hitung-hitungannya. Ya hitungannya begitu deh kan. Kan nggak ada makan siang yang gratis sebenarnya. Gitu. Pak Yogi sedikit. Dulu kan Kang Emil bilang kan pejabat tuh nggak boleh kan dapat dari YouTube gitu. Kang Emil dulu ngomong loh ketika menjaga gubernur tuh. Tapi sekarang kan uang Dedi monetisasi itu kan aturannya gimana sih? Ya, jadi ini yang harus diatur oleh oleh teman-teman inspektorat ya dan mungkin Kementerian Dalam Negeri. Dana monetisasi itu apakah menjadi hak penerimaan negara bukan pajak? Karena kan menggunakan fasilitas negara.
Iya, iya. Walaupun kameranya mungkin mic-nya Pribadi. bukan ya pribadi, tapi kan dia kan di ruangan gubernur, di, di betul. ruangan wali kota, Rumah dinas, di rumah dinas, itu kan fasilitas negara. Dan fasilitas negara itu kan harus ada. Ya bayangkan begini bang, sekarang saja kalau misalnya misalnya ini asetnya aset pemerintah gitu ya, kemudian dia mau usaha lah, buka hotel lah gitu ya, misalnya pemerintah A dia pengen buat hotel di situ di tanah negara, itu kadang-kadang dipertanyakan oleh BPK. Iya, iya. Iya kan? Kenapa berusaha di tanah negara? Nah, ini yang sebetulnya harus diperbaiki tadi. Gitu. Berarti aturan kita nih belum bagus ya? Belum bagus. Tapi memang sekali lagi, Bang, kita tidak boleh menutup mata, mereka harus ada dana operasional. Iya, iya. Nggak boleh misalnya itu ibaratnya begini, kita memotong kinerja mereka. Mengkebiri kinerja mereka gitu ya. Kan tetap Pak Gubernur itu bagus. Kalau menurut saya dari satu sisi bagus, kan apa kalau bahasa Amerikanya tuh jarambah ya. Jarambah tuh, dia kan main kemana-mana tuh ya bang. Main ada di mana-mana, ya, ada di Subang, dia hari ini bisa ada di mana, ada di mana gitu ya. Dan itu bagus, dan tidak pernah ada gubernur yang spending of control itu kayak gitu, nggak pernah ada. Ya kan selalu diemnya di Bandung, paling kalau ini kunjungan sehari balik lagi. Nah ini beliau kan aktif sekali. Makanya ada dana operasional itu, gitu. Ada sisi yang baik dari Kang Deddy, tapi juga ada sisi yang perlu kita perbaiki ya. Baik. Yang penting rekonstruksi ulang ini ya. Apa tadi Pak? Rekonstruksi ulang. Ya. Sistem penganggaran untuk tunjangan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik. Kita pantau itu ini ya, kawal ya Pak Yogi. Kita kawal ya. Mudah-mudahan ini di bawah Pak Tito ya. Mendagri? Kalau di DPRD tadi bawa Pak Tito. Kalau DPR RI kan mereka sendiri. Kalau yudikatif saya nggak tahu di bawah MA atau mana ya gitu ya. Oh begitu ya. Antara itulah. Pokoknya ya kalau yudikatif mungkin Mahkamah Agung ya mungkin. Iya. Mudah-mudahan ini ya memenuhi rasa keadilan ya. Ya memenuhi rasa keadilan. Itu yang penting. Iya. Kalau enggak saya nggak yakin apa sih ya tuntutan masyarakat ini akan berhenti. Iya. Sekali lagi kita nggak ngomporin Pak Yogi, Sinta kami bukan. Justru kami membahas ini dengan Pak Yogi. Ini kita dengan narasumber. Karena kita cinta negeri ini. Betul. Ya? Betul. Jangan dia bilang, wah ini kerjanya ngomporin, enggak begitu. Ya kita cinta negeri ini, ingin lebih baik, dan momentum ini tadi Mas Yogi sampaikan, semoga tidak lepas. Ya. Pak Yogi atau nuhun ya. Sami-sami. Sudah hadir, sudah berbagi ini nih ilmu ke kita semua. Mendengar sampai di sini perbincangan kami bersama Pak Yogi. Kita jumpa di kesempatan lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. El Shinta Bandung News and Talk.